kepada pelanggar FS, ya, tadi sudah disebutkan. Kalau saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya bersangkutan sudah menjalani kasus, ya, tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ferdy Sambo diberhentikan tidak hormat dari Polri. Berdasarkan keputusan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP dalam sidang yang digelar secara maraton selama 17 jam, telah menetapkan Irjen Ferdy Sambo diberhentikan tidak hormat atau PTDH dari Polri. Pemberhentian tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, kata Ketua KKEP yang juga menjabat Kabintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri di gedung TNCC Mabes Polri Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Sidang KKEP berlangsung sejak Kamis 25 Agustus 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan baru berakhir Jumat 26 Agustus 2022 sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik profesi Polri atau KKEP menyusul kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebanyak 15 saksi diperiksa dalam sidang etik yang dipimpin Ahmad Doviri tersebut. Para saksi diperiksa memberikan kesaksian terkait peristiwa di Rumah Dinas Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ferdy Sambo mantan Kadif Propam Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama 3 tersangka lainnya, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Untuk tim sus di bidang penyidikan, yang seperti rekan-rekan ketahui, kita sudah melimpahkan 4 berkas tersangka ke JPU. Ya, tersangka bernama Irjen FS, kemudian tersangka bernama Brigadir R, kemudian Barada RE, dan juga KN. Besok tim sidik juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu PC sebagai tersangka yang akan didengar keterangannya besok pagi. Dan juga untuk tim sidik masih terus melakukan proses penyelidikan terkait 6 orang yang sudah direkomendasi oleh Itsus untuk diproses obstruction of justice. Ya, ini masih berproses semuanya. Dan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, tim sus bekerja paralel dan secepatnya untuk segera dituntaskan kasus-kasus tersebut. Ya, demikian juga hari ini Inspektorat Khusus bersama Propam menggelar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik dengan pelanggar atas nama Irjen FS. Seperti rekan-rekan ketahui bersama, dari sidang maraton yang sudah dilaksanakan pada hari ini, pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS, ya, tadi sudah disebutkan. Kalau saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya bersangkutan sudah menjalani kasus, ya, tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal
69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKIP banding dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan keputusannya. Apakah keputusan tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan? Yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Kemudian rekan-rekan, bahwa proses persidangan yang secara maraton tadi dilaksanakan, kita sudah Komisi Sidang Kode Etik memeriksa 16 orang. Satu sebagai pelanggar atau nama Irjen FS, kemudian 15 saksi. Ferdy Sambo dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jungto, pasal 55 jungto 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Secara singkat, Ferdy Sambo diduga sebagai pelaku utama yang memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022. Ferdy Sambo juga diduga ikut menembak Brigadir Yosua sebanyak 2 kali. Selain itu, Ferdy Sambo diduga membuat skenario tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer yang diawali dugaan pelecehan terhadap istrinya. Ferdy Sambo diduga memerintahkan bawahannya untuk mengambil hingga merusak CCTV. Selain keempat tersangka, penyidik baru menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka baru, yang sama-sama dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 jungto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Atas putusan sidang KKIP tersebut, Ferdy Sambo pun melakukan perlawanan dengan mengajukan banding. Ian Safitri, Kanal Indonesia TV, melaporkan.